Oke, selamat sore, selamat malam, teman-teman orang tua dari JPC dan tamu partisipan yang join pada malam ini. Kami atas nama JPC mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara kita pada malam hari ini. Hari ini kita akan acaranya adalah sharing. Jadi kita akan ngobrol, santai aja diskusi, saling mengisi, saling bisa bertanya. Nanti setelah penjelasannya dari Kak Nova bisa bertanya, bisa ngasih saran, bisa kasih semangat. Pokoknya kita saling membantu di sini ya. Oke, sebelum kita memulai acara ini, saya mungkin ada sedikit perkenalan lagi ya. Tadi baru sedikit tentang GPC, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Kami ini adalah, sebentar, saya sharing sebentar ya informasinya. Oke, kalau lihat dari halaman yang paling depan ini, ya, kami adalah komunitas support group dan komunitas Nasrani untuk orang tua anak berkebutuhan khusus. Jadi ada beberapa acara kegiatan kita seperti hari ini, ada parent sharing session di mana orang tua yang di GPC saling berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari pengalaman itu, bisa dijadikan pengetahuan, bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain. Selain itu kita juga ada fellowship nanti 2 minggu lagi, di mana yang membawakan firman itu adalah Pendeta Indiana. Lalu rencananya nanti bulan Januari kita akan bikin acara belajar bikin jumputan nih. Nah ini baru pertama kali saya mau coba bikin hybrid, jadi di lokasi kalau ada yang mau datang langsung silakan. Saya lagi mikir acaranya antara di Jakarta atau di Bandung, tapi di situ juga nanti akan disiarkan akan secara online juga. Jadi teman-teman yang berada jauh-jauh nih, kayak misalnya Kanova yang di Manado, nanti kita akan kasih tahu bahan-bahannya apaan aja, jadi bisa tetap ikut kalau mau nyobain bikin juga masih bisa, gitu ya. Lalu selain itu kita ada tim support. Nah, tim support itu apa sih? Tim support itu kami ada pendampingan buat orang tua yang masih baru, yang masih kaget dengan diagnosa dari dokter, anaknya begini, bagaimana gitu. Nah, itu ada pendampingan dari sesama orang tua. Bisa juga kalau misalnya ada pergumulan yang berat, rasanya nggak cukup dengan mentor, bisa dengan konseling ke konselor profesional atau pendeta. Nah, kita ada 2 pendeta di sini juga yang bisa menjadi yang bisa untuk konseling membantu. Selain itu kita juga ada acara lain, yaitu membaca Alkitab tiap malam, 1 pasal aja tiap hari kita sama-sama baca Alkitab. Ini kode Zoom ID-nya dan biasanya kita juga sharing di grup ya, di WA grup kita sharing. Selain itu juga ada acara lain tiap hari Selasa pagi itu Mesbah Ginosko. Ini sama-sama juga ya kita memuji, mendengarkan firman, sama-sama berdoa, dan tiap Jumat malam juga ada acara Malam Mujizat Rafa. Jadi di sini banyak sekali sesama orang tua ABK ini kan kita ya tahulah ya rasanya kan. Jangan sampai merasa sendirian karena kita tidak sendirian, kita punya Tuhan dan kita punya komunitas yang bisa saling memberi semangat. Begitu sekilas infonya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Nah, ada Bu Hanaria nih, boleh dong Bu Hanaria, saya minta tolong buat buka dalam doa ya. Ya, makasih. Salam buat semua ibu-ibu yang masih tutup kamera, semoga ada di tempat laptopnya atau di depan HP-nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat sore menjelang malam hari ini. Kami masih berada di dalam koridor-Mu Bapak. Jika kami tahu Tuhan, hidup kami selalu bersandar kepada-Mu Bapa. Saatnya Bapa kami akan memulai ibadah kami di Zoom ini Tuhan. Seberapa banyak pun yang hadir Tuhan, karena dalam firman-Mu 2-3 orang berkumpul, mujizat-Mu ada pada di rumah kami, di kehidupan kami, di pikiran kami, bahkan di anak-anak kami Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Baik kami pribadi sebagai orang tua,
maupun kepada anak-anak kami, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau memberikan kami anugerah terbesar mempunyai seorang anak, Tuhan, yang super luar biasa, Tuhan. Tidak ada perbedaan, Tuhan, tetapi Engkau menyatukan apa yang bukan dalam pikiran kami, apa yang tidak pernah terpikir oleh kami, apa yang belum kami dengar dan apa yang belum kami ucapkan. Tuhan sudah semua sediakan. Takkan pernah kami ragu, takkan pernah kami bersungut, takkan pernah kami bertanya, tapi Tuhan sudah semua sediakan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, warisan kerajaan Allah. Dan anak-anak ini juga menjadi warisan kerajaan Allah. Segala dosa, segala perbuatan, sikap sebagai kami orang tua, di dalam nama Yesus sudah diputuskan dan tidak akan terus keturunan kami. Sudah dipatahkan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami siap akan menyanyi pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami siap mendengarkan pujian ini dengan hati yang suka gembira. Mulut kami akan berkata-kata memuji menyembah-Mu, Tuhan. Ada sesuatu aliran dari surga akan membangkitkan roh kami, sehingga kami tidak akan pernah lemah. Kami juga akan nanti sharing satu sama lain, Tuhan. Tuhan, luar biasa anugerah yang Kau berikan saat sharing nanti, Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat marifat kepada mentor kami siapapun yang nanti, Tuhan. Engkau memberikan, Tuhan, anugerah terbesar, Tuhan. Agar setiap kata kalimat itu bukan pribadi, tetapi dari Tuhan. Sehingga telinga kami mendengar. Sehingga saat kami mendengar, Tuhan, ada rema, ada sukacita, dan kami selesaikan tugas kami, Tuhan. Tuhan tetap berkarya atas hidup kami, atas anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami terus menerima layak anugerah-Mu. Jadikan kami, Tuhan, hidup dalam kemenangan-Mu, Tuhan. Begitu juga dengan wifi kami, terus on fire. Kami dalam nama Yesus kami tolak segala roh yang mengganggu dalam pelayanan kami, Tuhan. Engkau yang bercara di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, mari kita katakan sama-sama, amin. Oke, terima kasih Bu Hanuria. Sama-sama. Teman-teman, malam ini kita acaranya spesial ya. Kita akan sharing nih. Sessionnya adalah parent sharing session. Jadi kita akan belajar dari pengalaman dari sesama orang tua. Topik kita malam ini adalah tentang autistik ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, itu anak autistik tuh. Nah, mungkin kita nggak ngerti ya apa sih sebetulnya, kayak apa anak yang autistik itu sebetulnya, dan bagaimana orang tuanya menghandle mereka, membantu mereka untuk menjadi lebih baik, bisa menyiapkan masa depannya. Nah, seperti itu. Jadi malam ini kita akan belajar pertama dari Kak Nova. Nah, Kak Nova ini bukan kebetulan ya, Tuhan itu baiklah, nggak ada yang pernah kebetulan. Kak Nova ini sebetulnya teman lama dari gereja saya puluhan tahun yang lalu deh. Kita sama-sama waktu itu di GPIB Petrus Jakarta ya. Kita ketemu di sana, suaminya Kak Nova pun juga, Kak Riki itu juga saya juga kenal, itu sama-sama kenal lah, satu keluarga, kenal semua. Adiknya Kak Nova itu juga teman saya. Nanti kapan-kapan titip salam ya Kak Nova buat Charles. Oke. Jadi malam ini kita akan belajar dari Kak Nova, dari Kak Riki juga, mudah-mudahan nanti bisa ikutan ngobrol di sini. Kita akan sama-sama belajar. Oke. Untuk waktu dan tempatnya, nah, saya silahkan nih Kak Nova ya, siap-siap. Perkenalkan diri dulu Kak, biar pada kenal ya, ini siapa sih Kak Nova, kan tak kenal maka nggak sayang. Nanti siapa sih yang mau cerita? Gitu Kak, silakan Kak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Yola memang teman saya udah lama, kakaknya yang mungkin satu angkatan dengan saya. Terima kasih. Saat ini juga saya memperkenalkan diri dulu ya. Selamat malam teman-teman yang ada di GPC maupun yang hadir di ruang Zoom ini. Nama saya Nova. Saya sekarang berdomisili di Manado. Memang sebelumnya saya di Jakarta karena saya juga lahir di Jakarta.
Pada tahun 93 saya menikah dengan Ricky, juga di Jakarta di GPIB Petrus seperti yang tadi Yola sebutkan. Nah, saya ini punya 2 orang anak, dua-duanya laki-laki. Satu Gilbert yang nanti di bulan Desember umurnya 28 tahun. Dan yang kedua anak saya Nicholas umur 22 tahun. Dan Nicholas ini sekarang lagi kuliah di Surabaya. Mungkin itu aja perkenalan singkatnya. Bisa dilanjutkan Kak Yola, dikembalikan Kak Yola. Di Manado ya Kak ya? Ya. Sekarang, Oke. Sejak tahun berapa Kak di Manado? Menetapnya sih mulai tahun 2007 ya, cuma dari tahun 2002 sampai 2007 itu saya sih bolak-balik Manado Jakarta, karena memang di tahun 2002 itu kebetulan papanya Gilbert ini kecelakaan, jadi akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke Manado karena memang dia berasal dari Manado dan memulai pekerjaan di sini. Oke, ya, oke. Sekarang kita cerita lagi nih ya. Tadi kan Kak Nova bilang ada 2 orang anak. Anak yang pertama itu namanya Gilbert ya. Itu anak yang kebutuhan khusus ya Kak ya. Bisa diceritakan nggak Kak? Awalnya gimana tuh? Sampai Kak Nova tahu bahwa anak ini kayaknya beda nih. Gimana Kak? Mungkin di sini saya termasuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang sudah dewasa ya. Kalau yang lain mungkin belum seumur Gilbert ya. Gilbert itu lahir di tahun 94. Pada saat itu memang saya bekerja, suami saya bekerja, kita sama-sama di Jakarta. Dan Gilbert itu ketika lahir memang otomatis ya saya cuti 3 bulan, kemudian saya kembali ke pekerjaan saya, dia tinggal di rumah dengan mbaknya. Nah, Gilbert ini termasuk anak yang tenang ya. Jadi waktu dia lahir anteng. Jadi kita sebagai orang tua juga senang-senang aja ya. Maksudnya anaknya anteng, rewel, kita pulang juga. Nah, pokoknya nggak terlalu banyak masalah. Jadi dia diasuh di rumah dengan mbaknya dan kita bekerja. Tetapi setiap bulan tetap kita rutin bawa untuk imunisasi dan segala sesuatunya. Jadi imunisasi lengkap. Nah, pada waktu itu memang pengetahuan tentang autis ini sama sekali saya belum pernah dengar itu autis itu apa, seperti apa. Tetapi ketika saya bawa juga ke dokter bolak-balik pada saat imunisasi, dokternya yang mulai aware duluan. Jadi dokternya bilang, Bu coba karena udah 1 tahun dia belum bicara, Ibu coba bawa dia ke klinik tumbuh kembang karena dia lahir di rumah sakit harapan kita. Jadi dibawa ke klinik tumbuh kembang juga yang di harapan kita. Dan itu mulai pertama di asesmen dulu ya dengan dokter anak, kemudian diarahkan juga ke psikolog anak, dan akhirnya berakhir ke dokter Meli Budiman. Nah disitulah pertama kali kita tahu bahwa Gilbert ini autis ya, dinyatakan autis. Memang kalau dibilang tanda-tandanya yang saya perhatikan, yang saya ingat-ingat ya, kita flashback. Dia itu bicaranya belum ya waktu umur 1 tahun. Terus perkembangan secara fisik normal. Dan dia itu anaknya ya karena dia anteng dia main sendiri gitu loh. Dan dia kadang melakukan. Suaranya nggak kedengeran Kak Nova. Oh gitu, saya mati. Udah? Oke. Gimana tadi ya? Nah jadi pertumbuhan dari Gilbert ini kalau secara fisik normal, tetapi yang menjadi kekhawatiran kami pada waktu umur 1 tahun itu dia belum berbicara. Jadi pada umur 1 tahun 4 bulan baru kita bawa ke dokter, ke konsultasi. Disitulah baru dilakukan beberapa tes dan ternyata dia memang nggak ada kontak mata, dan kalau dipanggil juga nggak nengok. Kalau udah pegang mainan ya dia udah sibuk dengan mainan itu, udah nggak mau kontak dengan orang lain. Ya seperti itu, dan akhirnya baru kita tahu bahwa dia itu autis. Jadi pada saat itu tahun 96 dia itu dinyatakan autis oleh Dr. Meli Budiman. Gitu Kak Yola. Oke, tapi berarti waktu itu masih belum banyak tahu tentang autis ya? Masih awam banget, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Mungkin pada saat itu Kak Nova juga nganggepnya ya biasa aja kali ya, nggak Iya, apalagi nggak seperti semengerikan itu ya.
Karena cucu pertama juga bilang, oh udah paling terlambat ngomong, ntar juga ngomong gitu. Kan orang tua kita mungkin lebih nggak ngerti lagi Iya, gitu. betul. Hmm. Berarti kalau pada orang tua zaman sekarang nih ya, oke, berarti nanti catatannya adalah tanda-tanda seperti tadi itu sebetulnya perlu diperhatikan buat orang-orang tua baru ya. Jangan sampai miss nih yang tanda-tanda kurang bicaranya terlambat, terlalu anteng, asik sendiri gitu ya. Itu mungkin salah satu tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Oke, saya mau nanya nih Kak, kebanyakan sih kalau saya juga ngalamin gitu ya, dapat diagnosa terus kaget kan, biasanya kaget terus adalah rasanya enggak lah anak saya nggak apa-apa nih, denialnya kayak gitu ya, masa denial, abis itu marah-marah, kayaknya agak yang kenapa kayak gitu, banyak kan kenapa sampai pada akhirnya satu titik akhirnya kita merasa ya udah emang inilah yang dikasih sama Tuhan, akhirnya kita bisa menerima dengan ikhlas, baru bisa move on lah istilahnya, baru deh itu. Nah, Kak Nova punya pengalaman kayak gitu nggak sih dengan Gilbert? Bisa diceritain nggak? Memang agak panjang ya kalau perjalanan sampai tahap penerimaan seperti yang Kak Yola bilang tadi. Pada awal didiagnosa, kita memang sama sekali nggak punya pengetahuan tentang autis. Dan ketika dijelaskan oleh dokter, kemudian juga diarahkan untuk melakukan terapi bicara, terapi perilaku, sensori integrasi. Jadi dalam pikiran saya, ketika kita melakukan terapi-terapi ini, pastilah anak kita lebih baik. Bahkan juga dokter juga memberikan terapi obat. Jadi pada waktu pertama kali dengar diagnosa seperti itu, saya sih nggak sampai yang seperti gimana gitu maksudnya, karena ya itulah karena kurangnya pengetahuan. Jadi kita lakukan aja apa yang dokter sarankan dengan harapan anak ini akan menjadi lebih baik. Nah, tetapi makin lama anak ini kan makin besar. Dan kebetulan saya tinggal di kompleks perumahan, ada juga tetangga saya juga yang memiliki anak seperti itu. Nah, mulailah terbuka pikiran saya, oh berarti anak ini yang memang Tuhan berikan buat saya ini adalah anak yang istimewa. Dan bahkan ketika saya mulai mengantar dia ke tempat terapinya, jadi ceritanya 1 minggu bisa berapa kali. Selain saya bekerja, saya juga harus nganterin anak terapi. Jadi di sana pun Tuhan membukakan mata saya bahwa anak-anak seperti ini sebenarnya bukan cuma Gilbert, banyak anak-anak yang seperti ini. Dan ya yang seperti dia, yang lebih mungkin dari dia juga banyak. Jadi dari situ saya mulai berpikir bagaimana anak ini sampai kapan seperti ini. Tetapi karena anaknya masih kecil, kita mungkin masih merasa tenang ya. Nah, yang menjadi satu kesulitan ketika dia mulai berusia sekolah. Nah, itu yang menjadi satu kesulitan tersendiri. Jadi ketika kita sudah melakukan semua terapi-terapi itu, memang ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Tetapi tetap tidak seperti anak-anak yang lainnya. Mungkin seperti itu Kak Yola. Ya, ini jadi kasusnya menarik nih, soalnya istilahnya kayak sadarnya belakangan gitu loh, nih anak ternyata kondisinya cukup serius ya. Jadi seiring waktu ya, ini memang kasusnya memang agak beda. Cuma yang tadi saya menariknya adalah ternyata Kak Nova itu punya tetangga satu kompleks yang punya anak yang kondisinya sama ya, dan seumuran sama Gilbert juga waktu itu. Iya. Ya itu berarti maksudnya kalau saya melihat bahwa itu Tuhan Yesus itu baik ya, maksudnya dikasih support, dikasih teman yang jadi sama-sama belajar mungkin kali waktu itu ya, dengan kondisi yang sama-sama masih belum ngerti gitu ya. Oke, sekarang gini, berarti kan tadi Kak Nova cerita ya ada terapi, terapinya apa aja tuh Kak jadinya? Gimana tuh? Jauh nggak dari rumah? Gimana cara? Ceritain dong Kak. Itu satu cerita tersendiri juga ya, perjuangan yang lumayan karena saya juga kerja, kita juga tinggal jauh ya di Pamulang, sementara rumah sakit harapan kita itu adanya di dekat rumahnya Yola ya di Grogol situ. Jauh banget ya. Jadi jauh banget, memang satu perjuangan. Tetapi kita kan mau supaya anak kita menjadi lebih baik. Jadi apapun yang disarankan oleh dokter tentu kita upayakan. Apa yang bisa kita bikin ya, kita kan mau anak kita menjadi lebih baik. Iya. Jadi tetap saya lakukan itu semua
dengan segala perjuangan, tapi terus terang saya memang nggak pernah merasa apa ya, itu satu beban buat saya. Saya juga nggak pernah nggak pernah komplain juga sama Tuhan, karena ya seperti tadi Yola bilang, semua itu Tuhan sediakan begitu baik, begitu indah. Ada teman juga yang bisa saya bisa sharing-sharing, dan juga keluarga saya juga mendukung, suami saya juga kerjasamanya baik. Sampai akhirnya ketika teman saya juga memiliki terapi yang ada di rumah, dia juga memberikan juga terapis itu buat saya, buat anak-anak. Lumayan ya. Jadi akhirnya kita udah nggak ke rumah sakit harapan kita lagi, itu kan lumayan jauh, dan itu sangat membantu. Dan waktu didiagnosa juga autis, dokter Meli udah bilang ini salah satu harus berhenti kerja. Ya, akhirnya saya yang berhenti kerja. Jadi suami saya tetap kerja, saya yang berhenti kerja dan fokus dengan Gilbert. Begitu kayak perjuangannya sedikit. Itu namanya kasih ibu dan perjuangan ibu. Luar biasa ya. Soalnya kalau saya bandingin dengan pengalaman saya pribadi, kantor itu sebetulnya me time loh buat saya ya. Pasti juga buat Kak Nova sebetulnya itu juga berat juga ya pasti ninggalin kantor sih. Tapi ya namanya kasih ibu ya. Oke. Terus kalau untuk sekolahnya gimana Kak? Sempat sekolah biasa atau inklusi, apa sekolah luar biasa, apa gimana tuh? Gilbert? Jadi untuk sekolah waktu itu ya karena saya berteman dengan tetangga saya ini, jadi dokter juga waktu itu memang belum menyarankan untuk ke SLB, dan untuk sekolah inklusi waktu itu memang belum ada. Jadi karena dia masih juga usia TK, saya ikut sama teman saya ini menyekolahkan anaknya di TK di sana tadi Kapuri. Jadi saya masukin ke sana, tetapi ya memang anak ini memang tidak bisa sekolah dengan kelompok yang banyak anak itu. Dia memang harus one on one diajarnya. Jadi banyak juga yang pelajaran materi yang tidak bisa dia terima dengan baik ya, tidak bisa dia cerna dengan baik, dan malahan dia bikin repot gurunya di sekolah gitu loh. Kalau anak-anak yang bisa duduk tenang, dia kesana kemari muter, ya akhirnya itulah yang harus dijalani, karena memang saat itu sekolah khusus untuk anak autis belum ada. Kalau SLB juga tidak disarankan, karena waktu itu SLB itu belum ada untuk klasifikasi anak yang tunagrahita ya, seperti anak autis ini. Jadi pada saat itu ya sudah kita berjuang lah dengan sekolah ini. Jadi ya puji Tuhan sekolahnya juga mau menerima dengan keberadaannya. Tetapi yang menjadi masalah ketika dia masuk SD, ini adalah masalah yang baru lagi. Karena SD itu kita tahu sendiri ya, kalau di Indonesia ya akademisnya begitu banyak mata pelajarannya, baru kelas 1 SD aja pelajarannya udah begitu menumpuk, dan anak ini sama sekali memang nggak bisa ngikutin. Itu jadi masalah tersendiri lagi. Terus gimana Kak jadinya? Nah, konsultasi dengan dokter Meli berjalan ya. Dia sekolah khusus namanya Purba Adika. Jadi kita bawa itu di tahun 2002 kalau nggak salah. Jadi kita bawa ke sana, sampai sana ya memang anak yang seusia Gilbert banyak sekolah di sana dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Nah ini memang disinilah dia menemukan sekolah yang cocok buat dia. Jadi dia belajar berkelompok di kelas dengan kelas yang kecil ya, dan dia juga ada shadow ya, ada guru di belakangnya, sehingga dia bisa mengikuti pelajaran dengan segala keterbatasannya, dan dia bisa baca, bisa nulis, perkalian, matematika, semua dia bisa dengan sesuai dengan usianya pada waktu itu. Jadi ya puji Tuhan saat itu walaupun sekolahnya juga di Karangtengah, kita tinggal di Pamulang, bukan satu jarak yang dekat ya. Luar biasa. Dan setiap hari juga dia naik kendaraan umum, saya mesti antar, mesti tunggu karena nggak bisa pulang karena jauh. Jadi ya, tapi ya itulah semuanya kita jalanin aja. Iya. Itulah yang namanya orang tua yang dititipin anak spesial kayak gini tuh ya. Memang orang tua yang spesial juga. Jadi tapi Tuhan juga, kalau saya lihat
Tuhan pasti kasih kekuatan buat masing-masing orang tua yang dititipin kok. Jadi ya itu luar biasa ya Kak Nova, udah jauh-jauh keliling-keliling masih dijalanin ya, begitulah. Oh ya, buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya, bisa nanti ditulis di chat box aja dulu ya kalau ada yang mau ditanyakan ke Kak Nova, atau mungkin ada ya apapun itulah, saran atau apa juga silahkan ya. Jadi boleh silahkan tulis di chat box, nanti kita akan jawab di sesi berikut. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Nova. Jadi gini nih, ternyata teman-teman, saya tuh juga baru tahu Kak Nova ini anaknya itu yang spesial bukan cuma satu loh. Luar biasa ya. Gilbert ini punya adik yang ternyata pernah juga divonis autis juga. Luar biasa nggak tuh? Kalau saya bilangnya kayak dibom 2 kali gitu loh. Udah dapat bom 1, terus dapat bom 1 kali lagi, ya ampun. Ini gimana tuh Kak? Ternyata kan adiknya Gilbert juga, itu ceritanya gimana tuh Kak? Boleh nggak di-share lagi? Ya, putus Kak Nova. Gimana Kak? Suaranya kedengeran? Iya. Suaranya kedengeran? Iya, iya. Ya. Nah. Ya, jadi ketika saya sudah memiliki anak Gilbert, jadi saya kan lebih ngerti lah anak autis itu seperti apa. Tetapi ketika saya punya anak kedua ini, memang berbeda dengan Gilbert. Dia memang komunikasi ada, bicara memang belum, tapi komunikasi ada, tatap muka ada, pertumbuhan fisik juga normal. Ya. Kak, keputus-putus Kak. Kak Nova keputus-putus Kak. Tapi dia itu bisa diulang dikit. Mundur dikit ya. Mundur dikit ceritanya boleh. Boleh. Yang penting kedengeran. Ya. Oke, kedengeran ya? Ya. Nah, jadi adanya Gilbert ini berbeda dengan Gilbert ya, dia bisa berkomunikasi 2 arah, pertumbuhan fisiknya juga baik, bisa juga bermain, tetapi yang kita khawatirkan dia itu belum berbicara, itu aja. Jadi saya pikir anak ini paling cuma perlu terapi bicara. Akhirnya kita bawa lagi ke dokter untuk konsultasi. Nah, waktu di assessment ternyata didapati Gilbert ini memang adiknya aktif kan. Ternyata didapati dia memang juga memiliki autis dengan tingkat yang lebih rendah. Dokter bilang autis atipik, jadi autis yang tidak memiliki tipikal. Tapi tetap autis juga. Tapi dia autis. Akhirnya saat itu saya langsung berpikir, waduh, berarti saya harus mengulang nih apa yang sudah dilakukan oleh yang pernah dijalani oleh kakaknya. Bukan hal yang gampang karena saya udah pernah dijalani. Tetapi ya itulah, saya bersyukur aja. Maksudnya gini, ketika Gilbert ini Tuhan sudah persiapkan orang yang bertolong saya yakin saya juga adiknya ini pasti Tuhan siapkan segala sesuatu. Jadi kita jalanin aja. Gitu Kak Yola. Itu berarti waktu itu Gilbert usia berapa tuh ya pas adiknya diagnosa itu? Waktu adiknya itu didiagnosa itu sudah hampir 4 tahun. Jadi Gilbert beda sama adiknya 6 tahun, ya Gilbert sekitar 10 tahun umurnya. Oh, agak lebih ini ya. Tadi diagnosanya umur 4. Udah 4 tahun. Oke. Nah, ya, gimana Kak? Ada yang mau ditambahin lagi? Oh ya, nah ini adiknya, jadi kita mulai terapi lagi seperti yang pernah dilakukan oleh Gilbert. Jadi dibawa, kebetulan memang tempatnya juga ya gitulah, kalau di Jakarta tempatnya memang kan nggak ada yang dekat ya, semuanya coba jauh-jauh. Jadi kita tinggal di Pamulang, dia terapinya juga di Radio Dalam ya, di Pela 9. Iya. Juga ke sana ya, karena dari sejak rumah ke Pela aja udah 1,5 jam. Sana juga dia harus melakukan, setiap datang dia melakukan 2 terapi bicara sama SI, atau enggak terapi bicara, atau begitu. Pokoknya setiap datang pasti 2. Dan saya kasih waktunya selang-seling. Hari ini pergi, besok libur, pergi libur, supaya anaknya juga bisa istirahat. Nah, itu pun satu perjuangan yang panjang, karena tahu sendiri kan panas, jadi dia juga udah kepanasan, udah
bahkan pernah dia pulang sampai di rumah muntah, mungkin karena dia masuk angin, ya udah keringetan, udah kena panas, udah kena angin. Tapi ya semuanya itu dijalani juga. Akhirnya dia pun bisa mengikuti, bisa dimasukkan ke TK biasanya. Nah di TK pun dia memang agak merepotkan gurunya, tetapi dia ini masih bisa bermain dengan teman-teman. Sampai akhirnya dia masuk di SD. Nah, itu juga menjadi satu pergumulan buat saya, karena di SD itu di Jakarta, SD itu kan lumayan berat ya, kalau masuk SD itu harus tes, harus apa, dan ini mampu nggak ini mau masuk ikut tes, terus sekolah mana yang bisa terima dia dengan keberadaannya dia. Akhirnya kita mengambil keputusan, udah kita pindah aja ke Manado supaya Nicholas bisa sekolah di Manado. Adiknya namanya Nicole. Akhirnya kembali ke sini dan kembali kita ke Manado, kita pindah ke Manado juga dengan Gilbert, dan Nicholas bisa masuk ke satu sekolah yang kebetulan teman papanya buka sekolah, juga jadi kepala sekolahnya, jadi kita titip di situ, dan Nicholas bisa mengikuti setiap tingkatannya dengan segala keterbatasannya. Jadi saya tetap upayakan dia, selain juga sekolah ya ada les, ada juga terapinya. Dan di Manado ini agak panjang ceritanya. Nggak apa-apa. Di Manado ini kan mencari tempat terapi pada waktu itu bukan satu hal yang mudah ya. Kalaupun ada ya mungkin tidak bisa juga disamakan seperti tempat-tempat terapi di Jakarta. Tetapi ya itulah, semua Tuhan sediakan. Jadi Tuhan pertemukan saya juga udah nggak ingat gimana caranya Tuhan menemukan saya dengan orang tua juga yang memiliki anak autis, dan dia membuka satu tempat terapi. Akhirnya Nicholas mulai di terapi di tempat itu, sementara kakaknya waktu itu masih di Jakarta, kalau nggak salah kakaknya masih belum ke sini. Jadi kakaknya masih dalam proses pemindahan sekolah. Jadi selain sekolah, Nicholas juga terapi sampai akhirnya juga Nicholas bisa mengikuti pelajaran di sekolah, bisa menulis, pokoknya secara akademis dia bisa mengikuti. Dan akhirnya adiknya pun dipindahkan ke Manado, dia juga masuk di tempat terapi yang sama. Kemudian Gilbert ini dipindahkan ke satu sekolah di Manado sini ya, sekolah reguler, sekolah sekuler biasa. Itu sekolah ada di dalam satu gereja, jadi sekolah gemim gitu. Nah, jadi Gilbert masuk di situ dengan kelas yang kecil, memang muridnya tidak banyak, sampai akhirnya Gilbert bisa menyelesaikan SD-nya di situ. Tetapi Gilbert ini akhirnya kita juga tidak melanjutkan ke SMP, jadi Gilbert cuma berhenti sampai di SD. Nah, adiknya ini ketika masuk SMP pun jadi satu masalah besar, karena di SD dia bisa mengikuti tahapannya ya sampai dia selesai kelas 6. Dan setiap setiap perpindahan kelas pun dia nilainya baiklah begitu. Cuma saya agak ragu karena kalau menurut saya yang di rumah, karena saya juga panggil guru lesnya ke rumah apa semua, saya lihat Nicholas kayaknya agak kesulitan sebenarnya dalam menyelesaikan setiap kerjaan sekolahnya. Tetapi dia tetap bisa menyelesaikannya. Akhirnya saya berpikir saya harus dapat sekolah yang ada SMP-nya, ada SMA-nya, supaya ketika dia SMA nanti maksudnya nggak sekolah lagi ya, lebih mudah. Lebih mudah. Sekolah lain lagi pasti dia akan dites atau apa segala. Nah itu kita juga pergumulan di sekolah mana ini anak yang bisa terima Nicholas SMP-nya. Akhirnya ketemu ada temannya Kak Riki ya, teman suami saya, yang istrinya kasih tahu saya, udah coba kamu tes dulu di sekolah ini. Nah sekolah ini nih sekolah internasional, bukan sekolah biasa. Jadi saya juga ragu, ini anak mampu nggak gitu loh di sana. Akhirnya saya coba bawa tes, karena dia bilang, udahlah Nova, kamu jangan underestimate sama anak kamu, bawa aja. Jadi kita daftarkan, kita bawa tes, dan tes itu juga keluar di hari yang sama. Setelah tes ya dengan nilainya yang standar, dan kemudian dia diwawancara. Yang diwawancara bukan cuma anaknya, juga orang tuanya diwawancara. Nah ketika diwawancara, itulah yang keputusan itu ada di tangan yang wawancara itu. Dan ketika waktu wawancara, dia bilang, Nicholas ini seperti apa ya? Dia bilang dia seperti
muridnya yang pernah diajar di negara lain. Jadi dia bilang Nicholas ini similar, buat dia itu familiar sekali gitu. Jadi akhirnya dia menerima Nicholas. Aduh, puji Tuhan, saya nggak ngerti apa yang menjadi penilaian dia. Pokoknya Nicholas bisa diterima di sekolah itu. Nah, akhirnya mulailah Nicholas bersekolah di sana, dan bukan hal yang mudah juga buat dia. Ternyata bukan cuma kita yang berada dalam kesulitan, tapi Nicholas ini juga ketika masuk sekolah itu dia juga mengalami kesulitan-kesulitan juga. Karena kita tahu bersama ya, anak-anak kalau baru SMP, ya lagi masa-masa curiosity-nya tinggi, jadi kadang suka ganggu teman atau apa. Sampai akhirnya saya berapa kali juga dipanggil ke sekolah karena ternyata Nicholas pukul teman. Nah, setelah diusut akhirnya ketahuan bahwa Nicholas ini ternyata suka dibully di sekolah. Jadi dia pukul teman itu karena dia dibully. Jadi hampir tiap bulan lah saya datang ke sekolah. Kadang kalau nggak ada apa-apa juga saya ketemu gurunya, saya ketemu kepala sekolahnya, bahkan papanya juga pernah dipanggil ke sekolah. Akhirnya ya step by step semuanya bisa terlewati. Tetapi Nicholas ini setiap naik kelas dia selalu bilang, "Mam, mau pindah sekolah." Jadi kesian, rupanya dia juga berat di situ. Tapi saya bilang bertahan aja udah di situ deh. Dan pernah juga satu kali saya ajak karena dia pengen pindah sekolah banget, saya bawa dia tes gitu loh ke satu sekolah. Tetapi ternyata dia memang nggak PES di situ, nggak lulus. Karena memang pelajaran di sekolahnya dia itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, jadi memang dia nggak bisa ngikutin. Akhirnya dia tetap bertahan di situ sampai di SMA. Nah di SMA ini teman-temannya udah mulai besar ya, udah mulai ngerti. Jadi Nicholas udah nggak pernah dibully lagi, bahkan teman-temannya banyak bantu dia. Disitulah dia mulai berkembang ya dirinya, udah mulai percaya dirinya, udah mulai ada, dia ikut ada beberapa olahraga juga yang diikuti, bahkan dia juga ikut kegiatan musik dan lain sebagainya. Jadi saya lihat Nicholas memang berkembang di sekolah ini, dan perhatian dari gurunya bahkan kepala sekolahnya begitu besar buat dia. Jadi sekolah ini sekolah internasional yang basicnya memang Kristen. Nah akhirnya dia bisa lulus. Ketika dia lulus dari situ, dia lihat kan teman-temannya yang satu mau kuliah di sekolah di kota mana, yang satu mau di negara lain. Jadi dia juga kepengen kuliah. Cuma saya sebagai orang tuanya masih ragu, ini anak ini kira-kira mampu nggak kalau dilepas sendiri. Jadi pergumulan yang berat juga ya buat saya sama papanya Nicholas. Sampai akhirnya kita kedengeran ya. Lanjut ya. Iya ya, lanjut Kak. Nah, jadi akhirnya kita disarankan untuk saya betul ada yang menyarankan ya. Kita disarankan untuk masuk ke satu sekolah tinggi yang memang dari gereja kita sendiri ya, ada satu STT di sana di Surabaya, memang di luar kota, tetapi di sana ada asrama. Jadi memang dalam situasi yang sekarang seperti ini agak ngeri juga ya untuk melepas anak keluar kota kalau nggak ada keluarga, dengan segala sesuatu yang terbuka ya, handphone di tangan, apa segala sesuatunya bisa terjadi, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Jadi ya Tuhan baik, Tuhan sediakan satu tempat yang baik, dan saya yakin percaya Nicholas juga di sana bisa berkembang, dan saat ini dia sudah berkuliah di sana, sekarang sudah di semester 5 ya. Oh, semester 7. Wah, luar biasa. Ya, jadi ya kita masih sama-sama berdoa lah supaya dia bisa menyelesaikan apa yang dia cita-citakan gitu Kak Yola. Oke, saya tuh amazed banget ya, maksudnya kalau dari tadi cerita Kak Nova itu kayaknya tiap tahap itu kayaknya memang Tuhan udah ada campur tangan ya. Tiba yang tadi Kak Nova bilang kan nggak tahu dapat dari mana kok tiba-tiba ada aja gitu yang ya itu maksudnya itu luar biasa ya. Maksud saya itu buat saya pribadi sih itu menguatkan ya. Jadi kita memang nggak perlu khawatir bahwa Tuhan memang memberikan jalannya ya. Anaknya itu disiapin kok. Itu luar biasa sampai semester 7. Wow. Luar biasa. Terus mungkin yang agak beda nih yang saya mau bertanya ya. Tadi udah tentang segala macam ceritanya udah panjang lebar. Saya pengen tahu, kan Kak Nova itu dari Jakarta pindah ke Manado. Nah, mungkin Kak Nova bisa cerita nggak sih bedanya Jakarta sama Manado tuh apa namanya dari
lingkungannya juga, terus fasilitasnya tuh anak-anak di sana tuh jadi kayak apa ya? Anak-anak yang seperti Gilbert dan Nicholas itu di sana seperti apa? Oke, sih. Kecil. Oke, lanjut ya. Ya. Memang apa yang kita bayangkan dari Jakarta ke sini itu tidak seperti yang kenyataan yang ada di sini, karena memang berbeda. Pada saat itu pun yang namanya tempat terapi pun belum banyak, dan ketika juga saya bawa anak saya terapi, saya juga makin mengerti bagaimana ternyata nggak segampang itu juga tempat-tempat terapi itu bisa berkembang di Manado. Karena apa? Karena orang tua bawa anaknya, ya hari ini dia bawa, besok dia bawa, bulan depan dia udah nggak bawa lagi, mungkin karena ya, kalau menurut saya mungkin dia tidak prioritas juga untuk anak, ada yang lain yang diprioritaskan. Sementara kalau di Jakarta kita tempat terapi mana sih yang kita nggak pergi gitu loh, apalagi kalau orang bilang di sana bagus, pasti kita langsung, biarpun waiting list kita pasti Ngantri ya. Di sini tuh ngantri Oh. penuh. Makanya tetapi di sini ada beberapa tempat terapi, cuma justru orang tuanya itu yang waktu itu ya, waktu zaman saya ya, kayaknya kurang membawa anaknya. Jadi mungkin dia pikir setelah 1 bulan dibawa mungkin hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, karena anak kan memang berbeda-beda, nggak mungkin juga 1 bulan dia jadi kerja. Kalau nggak ada konsistensi antara di rumah dengan di sekolah pun hasilnya nggak optimal. Betul. Dan dari saya perhatikan banyak juga anak-anak yang dulu sama-sama Gilbert terapi waktu kecil, sampai sekarang saya sudah nggak tahu mereka di mana gitu loh. Sementara Gilbert masih tetap, menurut saya itu hal yang penting juga buat dia. Kalau dia cuma tinggal di rumah aja, kesian juga dia harus ada aktivitas gitu loh. Dan mungkin sekarang sih agak berbeda ya, kalau saya lihat sekarang, saya lihat orang tua sudah mulai memperhatikan gitu loh, pendidikan anak itu satu hal yang penting. Dan pemerintah juga sudah memperhatikan juga sekolah-sekolah tempat-tempat terapi seperti ini, sehingga sekolah-sekolah ini juga semakin hari semakin baik, semakin maju. Dan apalagi tempat Gilbert terapi sekarang sudah menjadi sekolah penggerak ya, jadi termasuk sekolah yang baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sana. Gitu Kak Yola. Puji Tuhan. Oke. Tambah sedikit boleh? Boleh, silakan. Ini tentang penerimaan ya. Memang kalau saya lihat di Jakarta itu atau kotanya lebih ramah ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Gilbert. Nah, kalau di Manado ini nggak seperti itu sih kalau saya lihat ya, karena saya juga mengalami, terus terang saya juga mengalami sendiri. Kadang ya anak saya ini selalu saya bawa kemana-mana, nggak diumpetin gitu loh. Jadi kalau ke mall ya dari rumah baik-baik aja, kadang di mall dia melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, karena gerakannya gitu kan kadang tidak bisa diduga gitu loh. Jadi kalau di Jakarta kan orang lihat paling autis kok, paling begitu kan, anak autis. Tapi kalau di sini kadang mereka lihat, kadang mereka bukan cuma lihat, tapi mereka memang nontonin gitu loh. Jadi saya kan perasaan orang tua. Jadi itulah mungkin di sini harus diberi informasi-informasi yang lebih banyak untuk orang-orang yang ada di Manado, supaya mereka juga mengerti dan bisa menerima anak ini begitu loh, menjadi satu kota yang ramah untuk anak-anak autis. Itu satu kerinduan juga. Iya. Mungkin nanti juga kita bisa coba gimana caranya ya supaya lebih istilahnya, meningkatkan awareness juga ya, kepedulian di sana. Mungkin jadi Kak Nova mungkin nanti jadi penggeraknya di Manado. Ya kan, siapa tahu loh, kita nggak tahu ya, makanya dikasih 2 tuh, 1 set. Iya, ada kepala Gilbert juga nih yang hadir nih. Malam. Tuh, mana tuh? Ini siapa? Itu. Halo. Halo Gilbert. Selamat malam. Selamat. Silakan kita lanjut. Oke. Mungkin ada ini nggak Kak? Istilahnya apa sih pesan
yang bisa didapat, yang bisa di-share sama Kak Nova untuk orang tua yang punya anak autistik juga buat mungkin ya sesama orang tua yang anaknya nggak autistik juga kurang lebih pengalamannya sama ya, kita sama-sama nggak jauh dari terapi, nggak jauh dari pusingnya nyari sekolah, pergaulan sama teman-teman, diliatin orang, ya kurang lebih sama ya. Kira-kira apa tuh pesan yang bisa Kak Nova sampaikan buat kita di sini, Kak? Kamu aja. Menyampaikan pesan-pesan. Saya sebenarnya mau kasih kesempatan buat Kak Riki ini. Hah? Oh ya, udah nomor 11. Oke. Kalau buat saya, yang saya mau sampaikan di sini, bagaimana tumbuh kembang anak itu harus menjadi perhatian bagi orang tua. Jadi tahapan-tahapan yang dilalui oleh anak itu kita harus benar-benar aware ya, benar-benar perhatikan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka bisa sedini mungkin kita dapati, sehingga bisa, nah itu udah masuk, bisa ditangani dengan sedini mungkin juga. Karena dengan penanganan yang sedini mungkin hasilnya pun akan pasti lebih baik. Dan satu lagi yang mesti diingat bahwa untuk anak autis itu diet itu penting sekali. Jadi ada makanan-makanan yang harus dipantang. Jadi kalau memang konsistensi bisa dilakukan pantangan itu penerimaan mereka, penyerapan mereka pasti akan lebih baik, sehingga bisa menjadikan anak ini menjadi lebih cepat dalam perkembangannya. Tapi yang itu bukan hal yang gampang ya, karena juga saya ngalamin ya, untuk diet ini memang betul-betul harus dilakukan. Gibet aja kadang ya, kalau kecolongan gitu ya, nggak boleh makan coklat, kan anaknya yang pasti nggak boleh gluten ya, tepung-tepung, nggak boleh juga kasein ya, yang susu, keju, dan produk-produk sejenisnya, itu sama sekali nggak boleh. Jadi ketika dia kecolongan gitu, makan yang nggak boleh, itu akan langsung kelihatan sekali dari reaksinya ya, dari perilakunya akan menjadi lebih aktif, lebih agresif seperti itu. Jadi dua hal itu yang memang harus diperhatikan, dan juga dalam terapi atau sekolah ya, marilah kita juga mengandalkan Tuhan, karena dengan kemampuan kita sendiri pasti kita nggak akan mampu. Saya nggak bisa juga begini, Tuhan memberi kita tuh mungkin sebagian ya, nggak sekaligus, tetapi Tuhan itu sebenarnya sudah punya gambaran yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita meminta hikmat dari Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi visi Tuhan, saya yakin percaya pasti ada hal-hal yang baik itu akan menjadi bagian kehidupan kita dan anak-anak kita. Mungkin itu aja, mungkin apanya mau tambahin? Itu? Boleh Kak Riki tambahin ya, Yola? Boleh banget dong. Silakan Kak Riki. Tapi audionya nggak usah ya. Ini videonya aja. Oh, audionya. Ya, silakan. Ya, Shalom. Mungkin kalau Yola mungkin sudah tahu, mungkin yang lain belum kenal. Saya Riki, suaminya Nova dan ayahnya Gilbert sama Nicholas. Mungkin beberapa hal yang mungkin saya bisa tambahkan soal pesan kita untuk anak satu orang tua yang punya anak autis, bahwa anak ini adalah anak yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu sekalipun dengan segala kekurangan mereka, mari kita tetap mengasihi mereka dan tetap membuat mereka merasakan bahwa mereka ini juga bukan sekedar titipan yang kita sisihkan atau kita anggap ini menjadi beban di sampah, ataupun membuat mereka merasa bahwa mereka ini terserah, atau mereka terasa seperti tidak berguna begitu. Anak ini membuat mereka semakin jadi
jadi apa ya, jadi semakin tidak kooperatif, semakin tidak bisa tenang. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ditolak sama keluarga dan orang tua. Ya. Jadi orang tua harus selalu mempunyai sikap untuk supaya membuat mereka menjadi tenang, nyaman. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita selalu mengasihi mereka. Mengasihi dalam arti bukan hanya sekedar memberikan kepada mereka apa kebutuhan mereka, makan ataupun mereka punya kebutuhan sandang pangan mereka, tapi yang kedua adalah kebutuhan akan kasih mereka. Gitu ya, dengan cara mengasihi mereka itu bisa banyak. Satu pertama adalah kita sering memeluk mereka, kita sering kali mencium mereka, ya mengusap-usap mereka, membelai mereka, ataupun menyentuh aja mereka, sehingga mereka merasa bahwa oh ternyata ada orang dan yang memperhatikan mereka yang juga mengasihi mereka, sehingga mungkin di tengah-tengah mereka punya sifat sedang lagi mungkin lagi saat itu mungkin lagi uncontrol ya, mungkin mereka sedang mungkin dengan keadaan yang tidak nyaman, tidak dalam keadaan di mana mereka lagi hormon lagi tinggi begitu ya. Tapi karena kita berikan mereka usapan, layan, mereka merasa nyaman, sehingga itu membuat mereka juga tahu bahwa ini harus dilawan, mereka harus juga bisa tenang. Yang kedua bahwa kita memberikan kasih kita ke mereka dengan seringkali biasakan selalu kita pagi itu kita mendoakan mereka, memberkati mereka, menumpangkan tangan buat mereka, sehingga kita doakan, kita serahkan anak kasih kita ini dalam tangan kasih Tuhan. Karena memang sekali lagi tidak ada yang bisa menyembuhkan anak ini. Anak seperti ini yang bisa disembuhkan dengan medis, ya. Terus juga yang ada pun medis yang bisa untuk mengurangi ataupun membuat mereka itu bisa sebentaran saja. Tapi kalau untuk masa depan mereka memang terus terang tidak ada satupun yang bisa jamin. Hanya Tuhan yang bisa menjamin masa depan mereka. Karena itu kita setiap pagi mari tumpangkan tangan kita berkati, kita doakan, kita serahkan ke Tuhan, biar kemudian kita hanya berusaha, kita hanya bertindak semampu kita. Tapi biar Tuhan yang akan menyelesaikan dan mengakhirinya. Dan kita yakin percaya bahwa apa yang kita berikan itu yang terbaik. Kalaupun anak kita itu mungkin saat ini juga belum sembuh ataupun memang seperti ini yang akan terjadi, ya pasti ada rencana Tuhan. Tetap berarti kita merasa bahwa sekalipun anak sudah besar, kita udah tua-tua nih, tapi merasa seperti anak muda aja gitu, kayak seperti keluarga yang baru nikah. Karena anggap ini anak kita masih punya anak kecil yang kita mesti harus urusin, yang kita mesti harus jagain, kita mesti harus kasih pengajaran, kasih yang mesti perhatikan, sehingga kita walaupun sudah tua, tapi sepertinya merasanya anak kita masih muda. Kenapa? Karena seperti anak kecil yang kita harus rawat. Jadi kita nggak ingin memberikan suatu bagian berkat Tuhan buat kita, sehingga jangan jadi beban, jangan kemudian jadi merasa ini sepertinya anak ini mengganggu saja, anak ini menjadi satu yang tukang satu apa gitu. Jangan, nanti anak itu malah kita akhirnya karena kita punya sifat seperti itu buat anak ini, itu mereka berasa loh, dan kalau mereka berasa itu mereka bisa lebih agresif gitu. Nah karena itu saudara, kalaupun kita punya seperti ini, mari kita mengasihi mereka, bahkan semakin menunjukkan kasih kita kepada mereka, itu sekali lagi dengan mencium mereka, membelai mereka, ya, memeluk mereka. Dan kalau mereka sudah agresifnya, ya saya pernah punya pengalaman lah kalau mereka agresif. Pernah dulu saya suka pukul karena memang pas kita lagi mood kita lagi nggak bagus, anak kita juga nakal gitu ya. Sekali kita pukul, tapi kita lihat bahwa pukul itu tidak membuat mereka kemudian setelah itu mereka kemudian akan takut ataupun mereka nggak pulang lagi. Enggak, malah akan karena itu semakin mereka bikin karena mereka tahu ternyata pukulan tidak membuat mereka jerah gitu, enggak artinya. Ya, saya berpikir wah kalau itu anak kalaupun sampai mereka lagi begitu ya kita alihkan lah. Ya, misalnya mereka lagi amut, kita coba alihkan bahwa mereka jalan-jalan dengan mobil gitu ya, atau kita kasih nonton apa gitu yang membuat mereka pun teralihkan lah, sehingga mereka bisa melawan mereka punya itu dengan kita punya kasih. Dan sekali lagi ya itu bawa kepada Tuhan, berkati anak kita, karena anak ini adalah bukannya pemberian Tuhan buat kita, anugerah Tuhan. Dan kita anggap mereka walaupun dengan segala keterbatasan mereka, Tuhan mereka,
tapi kita tahu bahwa itu pasti ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita lewat anak kita. Demikian dari saya, terima kasih Tuhan. Nah, nih satu lagi nih kalau boleh saya minta Kak Riki. Ini satu hal yang penting banget dan yang buat saya juga masih terbeban ya. Gimana sih caranya mengajarkan iman buat anak-anak spesial kita ini, kan mereka kan agak terbatas ya. Mungkin ada tips mengajarkan iman buat mereka. Dibilang mereka ini punya iman, tergantung ya, anak-anak ini tergantung kadar mereka punya kadar autisnya mereka ya. Tapi kalau buat saya, kalau seperti Gilbert ini, kita tidak bisa lagi mengharapkan dia punya iman. Tapi kita yang percaya bahwa setiap anak Tuhan itu ada roh Tuhan dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam hidupnya mereka, dan pasti roh Tuhan itu akan menjamin anak-anak seperti ini untuk supaya diterima di sorga nanti. Ya, ada kita di dunia ini adalah bagaimana kita apa tipuan Tuhan yang diberikan kepada kita bisa jaga dengan baik, supaya kita juga merawat mereka dengan baik, ya, mengajar mereka dengan baik semampu kita. Kalau iman, saya tahu sih mereka sih nggak punya iman, tapi yang pasti kita bisa mengajar mereka, membiasakan mereka supaya mereka menghormati ibadah, menghormati doa, menghormati baca firman. Ngapa kita sih kalau kita ambil contoh nih, kita ke gereja, ajak mereka bawa gereja. Mungkin mereka di awal-awalnya mungkin tidak tenang, tapi kalau ibarat karena sudah dari kecil kita sudah bawa gereja, makanya sekarang boleh di gereja sih tenang aja. Gitu. Paling pun kalau sampai nggak nyaman ya paling dia gitulah, atau dia teriak sendiri, makanya itu suka di belakang. Maka kita suka bilang di orang itu udah tahu sih kalau kita pasti kita udah mereka tahu nih labelnya Gilbert ini. Bahwa kita mereka tahu dan pasti walaupun mungkin ada yang merasa terganggu, tapi kita tahu bahwa kita doakanlah supaya anak kita jangan satu aktivitas yang membuat mengganggu ibadah. Tapi kita harus biasakan supaya mereka tahu bahwa oh ini ibadahnya harus dilakukan. Kalau iman kita nggak bisa harap seperti minimal mereka bisa menghormati ibadah, doa maupun kita aja ke doa. Kalau tiap malam kita aja doa aja, walaupun yang tidak tahu berdoa, tapi minimal dia bersujud, ya, yaitu mata, itu kita harus selesai. Itu aja. Pokoknya kita usaha biar nanti Roh Kudus yang bekerja dengan caranya Tuhan ya. Oke, terima kasih sharingnya Kak. Ya, Oke, teman-teman, ini sekarang sesinya tanya jawab. Silahkan. Sebelum ini nih, kita foto dulu yuk. Mumpung masih banyak ini orangnya, takutnya nanti makin malam ada yang mau live duluan. Bisa buka kameranya, yuk kita foto. Oke. Mari buka kameranya, kita foto dulu. Yuk. Bentar. Oke, mana Kak Felicia, Kak Michelle, Kak Feby. Halo Kak Feby. Kak Michelle, Kak Bu Hanaria mungkin masih bisa buka kamera, Bu Felicia, Bu ini Kak Kiana. Bagus banget namanya. Ya, hilang. Oke, yaudah kita foto yang ada dulu ya. Oke, kita buka kameranya ya. 1, 3, 2, 1. Cheese. Ya, satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Sebentar. Oke. 1, 2. Wah, ada Yosef. Halo Yosef. 1, 2, 3. Ada Yosefnya lah. Halo. Nah, sip. Oke, terima kasih. Silahkan mau tutup kamera lagi, boleh. Buka kamera tetap silahkan. Ada yang mau bertanya mungkin dari teman-teman? Saya nggak tahu nih apakah semuanya memang anak-anak punya anak-anak yang autistik juga, atau kalau saya beda, anak saya bukan autistik, tapi pengalamannya sama, kurang lebih sama lah ya, begitu. Nih, Kak Meina nih mungkin mau nanya-nanya nih tentang Yosef mungkin. Oh, nih Kak Nindi udah angkat tangan duluan. Silakan. Kak Nindi. Ya, terima kasih Kak Yolanda. Saya mau bertanya sama Kak Nova ya. Ya. Kak Nova, saya mau tanya Kak,
bagaimana caranya atau langkah-langkah untuk mengajak anak atau putranya yang pertama tadi untuk bisa kontak mata, Pak Kak. Tadi waktu say hi itu luar biasa loh. Oh, keren bisa kontak mata. Dan kebetulan anak saya normal, tapi saya ada beberapa anak didik saya dalam kelas itu saya megang 3 anak, Kak. Jadi saya sekolah biasa, tapi kami menerima anak yang autis gitu. Jadi mau sharing sama Nova aja. Ya, kebetulan saya guru TK, Pak. Terima kasih. Suaranya masih belum nggak, Nova? Suaranya masih belum. Iya. Nah, Kedengeran suaranya ya? kedengeran. Oke. Kak Nindi, sebenarnya saya juga tidak memposisikan diri saya yang membuat Gilbert berhasil untuk tetap muka ya, karena Gilbert itu dari kecil pun untuk ada guru terapi kontak mata dan lain sebagainya, dan itu juga memang gurunya ini kan mereka memiliki pendidikan khusus. Tips sih ya yang saya lakukan ya, panggil, kita memang harus mengarah lain, kita dan itu tapi memang anak. Suaranya putus-putus nggak sih? Kalau misalnya putus-putus deh. Di sini kok nggak bisa masuk ya sini? Iya, putus-putus, Kak. Suaranya. Oke, saya pakai device ini aja ya. Nah, kedengeran suaranya? Clear, Kak. Clear, oke, baik. Kak Nindi, saya mohon maaf ya karena memang untuk memperoleh kontak mata dari anak, saya juga Gilbert ini pun dilakukan juga latihan oleh pelatih terapis yang memang mereka belajar untuk itu ya. Jadi kalau cuma untuk tips sehari-hari yang saya juga sempat ikuti dari para terapisnya, ketika kita panggil anak itu, kalau anak itu tidak mau melihat kita yang harus pegang mukanya supaya dia kontak mata ke kita. Dan itu bisa kita lakukan 3 kali. Mungkin kalau lebih dari itu dia akan marah. Tetapi hal itu bisa akan diulang lagi sampai kita bisa mendapatkan kontak mata dari anak itu. Mungkin tips saya cuma sampai sesederhana itu karena saya juga bukan pakarnya sih Bu, terus terang gitu Bu. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Kak Nindi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Kak Mena mau nanya nggak, Kak? Saya mau nanya, tadi kan anaknya sekolah itu ya internasional. Internasional itu maksudnya sekolah kayak reguler. Terus kalau misalnya sekolah seperti itu, apakah didampingi lagi sama kayak apa sih, kayak guru pendamping atau kita sebagai orang tuanya ikut masuk ke dalam kelas atau bagaimana tuh? Jadi untuk anak saya yang kedua ya, kalau anak saya yang pertama itu memang sekolahnya sekolah spesial, sekolah memang spesial untuk anak autis. Kalau anak yang kedua memang dengan dengan autis yang berbeda, maksudnya lebih ringan dia. Jadi dia bisa masuk ke sekolah reguler ya, seperti itu. Dan itu tanpa pendampingan sih. Memang berbeda, anak pertama dengan anak kedua itu berbeda Bu. Jadi memang nggak bisa anak autis ini memiliki tingkatan yang berbeda, kita nggak bisa menyamaratakan gitu, tergantung kasus per kasusnya gitu Ibu Kak Mena. Kalau kakaknya sih memang terus terang di dalam kelas pun dia ada juga guru shadow di belakangnya gitu.
Gitu Kak Mena. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Terus untuk masalah kalau misalnya dia dalam hal belajar, kayak nulis, baca atau berhitung, nah itu dia di metodenya caranya berbeda atau sama dengan anak-anak sekolah yang biasa atau dengan anak yang kebutuhan khusus kan kalau awal nulis kan pakai sistem titik-titik gitu kan kalau anak kebutuhan khusus kan. Kalau yang biasa kan nggak usah pakai titik-titik gitu kan. Nah, itu proses belajar dia nulisnya itu tuh seperti apa gitu? Pasti berbeda-beda dan setiap anak pun berbeda-beda. Dan terus terang untuk belajar menulis, membaca, berhitung itu memang saya juga ada guru khusus yang datang ke rumah. Jadi ya itulah semua Tuhan sudah siapkan. Jadi dua-dua anak saya ini bukan saya yang ngajarin nulis, bukan saya yang ngajarin berhitung, bukan saya yang ngajarin baca, tetapi memang ada guru khususnya yang datang. Jadi saya juga nggak bisa sih terlalu kasih tips yang lebih ya, karena memang terus terang saya juga nggak ngajar secara langsung, ada gurunya yang datang ke rumah gitu loh. Itu guru datang ke rumah itu guru yang disiapkan dari sekolah atau kayak kita nyari guru lain seperti kayak guru les gitu? Atau bagaimana tuh? Itu memang terapis. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, saya kan waktu di Jakarta punya tetangga yang punya anak juga berkebutuhan khusus. Jadi terapisnya dia itu datang juga, dia ada beberapa terapis kalau nggak salah 2 atau 3. Jadi itu selain ngajar anaknya, ke rumah saya juga untuk ngajarin anak saya gitu loh Bu. Jadi jadi di terapi memang secara one on one ya, satu guru satu murid gitu. Jadi kayak terapi tambahan kayak ya, sama aja kayak kita les tambahan gitu di rumah. Jadi memang bukan guru dari sekolah, berbeda. Kan guru dari sekolah lagi gitu, jadi udah tahu di sekolah biasanya begini, terus di rumah berarti tinggal lanjutin kayak begini gitu. Oke lah. Ya, terima kasih kalau gitu. Terima kasih, Kak Men. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin silakan Kak Febi. Kak Febi itu anaknya 1 kan ya yang autis ya kalau nggak salah ya. Iya Kak. Iya namanya Matthew juga kalau nggak salah. Namanya Matthew. Kak Febi. Kak Febi apa Kak Agnes ya? Balik-balik saya maaf. Cuma tadi saya kalau saya sangat diberkati tadi dari ceritanya Kak Nova ini ya, karena Kak Nova ini kan istilahnya udah duluan dari kita ya. 20-an tahun. 20 berapa Kak? Tadi saya lupa Gilbert, Desember ini? Ya, berapa Kak? 20? Gilbert 28 ya. Oke. Iya, makanya pengalaman 28 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, itu pengalaman banyak sekali dan di situ saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu memelihara Gilbert dan menyertai mama papanya. Jadi itu yang membuat saya juga kuat ya, bahwa kita nggak perlu khawatir lah, pasti ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi dari Kak Riki ya, mengenai itu memberi perhatian, kasih sayang buat anak itu penting. Ya karena memang anak-anak ini mereka tuh lebih sensitif ya katanya. Jadi mereka bisa merasakan kalau kita ada jangan sampai ya sampai ada perasaan tertolak itu jangan. Kalau saya bisa sharing apa yang saya lakukan dengan anak saya itu karena anak saya itu kan juga ada ADHD-nya itu ya benar-benar luar biasanya tuh bikin kita darah tinggi dulu. Apalagi tambah remaja. Nah, mantep deh. Jadi istilahnya kalau waktu itu kita banyakkan perang dunianya deh, perang dunia. Kadang-kadang saya pun kepancing. Istilahnya jadi ikutan ngomel juga, marah juga. Nah, itu saya berusaha untuk membuat dia tahu bahwa dia itu berharga minimal buat kami orang tuanya. Karena saya tahu anak-anak seperti ini mereka mengalami banyak penolakan ya di lingkungan. Anak saya sering tuh waktu itu ya pulang sekolah atau
mengeluh bahwa nggak ada yang mau main sama dia, I have no friends, gitu. Nobody wants to play with me. Itu buat saya tuh yang juga gitulah istilahnya, dia yang digituin tapi kok rasanya hati saya yang ketusuk. Jadi di situ saya belajar bahwa mereka itu banyak sekali mengalami penolakan, dimarahi mungkin sama teman-temannya, mungkin di sekolah juga banyak yang nggak mengerti. Jadi istilahnya saya berusaha mengurangi penolakan itu dengan cara memberi dia di akhir hari ya istilahnya, sebelum tidur biasanya tuh saya bilang sama dia kalau misalnya pada saat itu saya habis marah-marah pun saya akan minta maaf. Saya minta maaf dan saya jelaskan kenapa saya marah. Jadi minimal dia tahu bahwa yang saya tidak suka itu adalah perilakunya, kelakuannya yang salah yang membuat saya marah, tapi dia bagaimanapun juga dia adalah anak yang sangat-sangat saya kasihi. Itu yang selalu saya tekankan bahwa dia mesti tahu bahwa saya sayang sama dia. Itu minimal kita orang tuanya mesti bisa membuat dia merasa dihargai, bisa diterima. Gitu Kak. Tadi kayaknya di chatbox ada yang mau bertanya nih, siapa nih? Dari Kak Rita, bisa sharing bagaimana menghadapi anak kebutuhan khusus masalah pubertas. Nah, tuh. Dua anak laki lagi nih. Gimana Kak Nova? Ini seru juga nih, saya juga pengen nanya nih. Tuh. Ya, keputus lagi Kak. Ya. Oke, sudah. Mm. Kayaknya waktu itu pernah di-sharing juga sama Kak Mona ya, masalah ini ya. Nah, tapi banyak ya. yang nggak hadir. Banyak yang nggak hadir. Nah, memang saya juga pernah konsultasi juga dengan dokter, tanya, dok bagaimana? Dokter bilang, maksudnya saya tanya, dok ini kita biarkan atau kita alihkan? Dokter bilang ya kita harus alihkan. Jadi seperti yang tadi juga mungkin dari sharing sama Kak Riki, ya kita yang harus bisa mengalihkan dia. Jadi pasti anak begini kan uring-uringan atau apa, jadi ya kita yang harus ajak dia bicara, ya harus di apa ya, disentuh ya, dipeluk. Jadi anak ini juga bisa jadi teralihkan apa yang ada di pikiran. Ini buat putus-putus Kak. Terputus-putus. Signalnya ya. Ya. Agak putus-putus. Tunggu bentar, sekalian bertanya nih. Kak Rita maksudnya anaknya laki kan ya Kak ya? Sorry, tutup kamera. Perempuan. Ya nggak apa-apa. Oh perempuan. Kalau perempuan masalahnya apa nih? Iya, kalau perempuan mungkin, kalau saya sama Kak Mona kan laki. Iya. Kalau perempuan gimana? Kadang-kadang kan mereka dia belum mengerti ya bahwa tubuh wanita itu mengeluarkan darah gitu kan. Oke. Nah, jadi kan mungkin karena kalau kebetulan cara belajar dia itu kan lebih ke penciuman ya. Nah, jadi ya sering dicium gitu loh. Nah, itu yang maksudnya memberikan pengertian ini gimana ya. Kan kita kan kalau perempuan apalagi mens ya kan mesti rapi, mesti gimana ya kan. Tapi kan kayaknya knowledge-nya itu kan mungkin karena baru belum tahu gitu, maksudnya sesuatu yang ini kayak ajaib gitu, baru gitu kan. Iya. Jadi rasa malu juga belum ada gitu kan kadang-kadang. Nah ini jadi gimana? Iya. Ini kalau di sini coba teman-teman yang lain ada nggak ya yang punya anak perempuan udah besar? Belum ya? Ini enggak. mungkin Soalnya biasanya anak-anak biasanya banyak kan masih kecil sih yang remaja. Yang remaja malah gede-gede cowok. Apa namanya? Yang udah gede malah cowok gitu loh. Makanya kalau perempuan saya agak bingung juga nih gimana ininya ya, mungkin gimana nih, ada yang bisa sharing kan? Bingung juga ya. Agak susah soalnya memang pasti mereka secara kognitif juga kan susah untuk dijelaskan. Paling ya yang bisa dilakukan ya kayak tadi Kak Riki bilang juga, ya diulang-ulang aja, diingatkan, diajarin. Ya itu yang bisa kita lakukan ya selama ini paling. Kayak gitu sih Kak Rita kalau saya pikir ya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih jempolnya.
Paling itu sih memang yang bisa kita lakukan ya, ajarin ya udah diulang-ulang, terima nggak terima ya jadi istilahnya pembiasaan aja, mungkin semoga lama-lama akan masuk sendiri, jadi minimal sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu kan jadi dia otomatis masuk juga lah lama-lama ya. Gitu. Oke, ini sebentar lagi sudah jam 8. Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, akan saya tutup acara ini. Mau nanya sebentar nih. Oh, boleh, Kalau silakan. misalnya gini, kan anaknya laki, kita kan nggak tahu dia akil balik atau enggaknya kan. Kalau anaknya udah biasa sama ibunya, kalau dia ibarat kata belum bisa mandi sendiri, sedangkan dia misalnya udah mulai masuk ke akil balik. Nah, itu apa kita sebagai ibunya tetap harus mandiin? Atau kita biarin aja mandi sendiri gitu. Padahal kita tahu misalnya anaknya belum bisa mandi gitu. Karena kayak sekarang Joseph kan udah 10 tahun, ntar lagi mau 11 tahun. Dia sampai sekarang belum bisa mandi sendiri kan. Untuk cebok pun juga belum bisa. Gosok gigi pun juga belum bisa. Ya kalau sekarang masih dimandiin. Tapi nanti kan kalau usia dia udah menjelang akil balik, kalau dia belum bisa juga apa harus kita mandiin terus? Nah itu bagaimana mensiasatinya gitu. Gitu. Coba mungkin Bu Nova kan anaknya udah gede tuh, udah 28 tahun, pasti mungkin melewati hal itu kan. Sedangkan kalau Bapak kan nggak selalu ada stay di rumah kan. Iya kan, karena harus kerja atau apa kan, otomatis kita yang sebagai ibu di rumah stay, otomatis sama kita dong anak itu gitu. Nah itu bagaimana cara mengatasinya gitu. Ya, itu satu masalah juga ya. Nah, waktu kecil sih Gilbert diajarnya memang ya terus terang karena itulah Tuhan baik ya, mungkin juga Tuhan tahu kapasitas saya cuma sampai di mana. Jadi Tuhan selalu kirim orang-orang yang bisa bantu saya. Tapi yang saya bisa bagikan di sini untuk toilet training itu memang harus dilatih ya. Makin awal dilatih itu akan makin baik. Juga untuk masalah mandi, ya memang Gilbert sih dari kecil udah diajar untuk mandi sendiri. Jadi ketika dia mandi, kita instruksi dari luar aja, Bu. Jadi kita tidak masuk ke kamar mandi. Jadi kita instruksi dari luar aja. Apa yang harus diambil duluan? Misalnya jadi maksudnya kita teriak-teriakan gitu. Kita teriak-teriakan, ambil sabun gitu. Iya, seperti itu. Jadi itu sendiri itu yang akan terekam di dalam dia. Jadi bisa dicoba ya, bisa dicoba. Memang harus seperti itu. Kalau memang kan kita nggak mungkin, kan tadi Ibu sendiri bilang kan nggak mungkin kita mandiin dia sampai besar kan. Jadi itu memang harus dilatih. Jadi mulai dari 10 tahun apalagi ini kan. Jadi dari luar aja kita, pokoknya semua kan udah ada di kamar mandi, tinggal dibilang pakai ini dulu, habis ini misalnya shampoo taruh di tangannya, taruh di kepalanya gitu loh. Terus sabun juga digosok. Jadi itu memang harus diajar dengan penuh kesabaran. Mungkin anaknya juga ada penolakan. Cuma ini yang memang harus dilakukan karena anak kita makin lama makin gede. Jadi kemandirian itu juga perlu buat dia. Kan orang tua juga kan nggak akan selalu ada. Jadi memang hal seperti itu harus diajarkan. Nggak ada kata terlambat, Bu. Coba diajarin aja. Itu tips dari saya. Enggak, soalnya kadang kalau suka diteriakin, yang ada dicuekin. Jadi kan kayaknya gregetan juga, yang ada nggak mandi-mandi, takutnya ntar selama di kamar mandi sakit juga termasuk angin. Ya, semuanya proses, tapi memang mesti dicoba gitu loh. Coba aja dulu, ayo semangat. Yang dipakai teriak-teriak ya. Itu pengalaman saya juga gitu sih Kak Mena, bener. Saya juga Matthew ini agak telat sih waktu itu ya, maksudnya saya juga masih agak khawatir waktu itu. Jadi sampai umur berapa gitu, sampai akhirnya saya memutuskan nggak bisa diginiin, anak ini udah besar kan, saya perempuan, dia laki-laki, nggak mungkin dong saya nemenin di kamar mandi. Ya benar tadi yang kayak kata Kanova bilang, saya berdiri di luar kamar mandi, pokoknya saya nggak mau masuk kamar mandi, saya berdiri di luar kamar mandi, saya buka pintunya sedikit untuk saya teriak-teriak, beneran buat saya teriak-teriak. Pakai ini, pakai harus ditutup apa dibuka? Kenapa? Pintunya ditutup apa dibuka? Pintunya ditutup, cuma saya buka sedikit supaya suara saya kedengeran. Nah, udah kasih instruksi aja, saya kasih instruksi. Cuma mungkin awalnya diajarin dulu kali ya Kak Nova ya. Jadi maksudnya
kita dampingi dulu awalnya, tetap ngasih tahu ini pakai sabun lo begini, pakai sabun begini. Nah, baru abis itu dilepas. Coba dilepas, Kak. Saya juga waktu itu awal-awal tuh yang pusing tuh kalau jalan-jalan ke mall cuma berdua tuh waktu itu. Aduh, kalau tiba-tiba dia mau ke kamar mandi kan, saya kan nggak mungkin masuk kamar mandi kan. Nah, itu tuh yang kacau tuh. Awal-awal sih masih nemu kamar mandi yang disabled itu loh, yang bisa buat kursi roda. Nah, itu kan aman tuh, udah masuklah berdua. Jadi kita nggak masuk kamar mandi laki-laki, kamar perempuan nggak, kita pilih yang ke kamar mandi disabled. Tapi kayak saya pikir lama-lama nggak bener nih. Ya udah lama-lama ya biarlah dia masuk kamar mandi laki-laki sendiri. Tapi saya di depan pintunya itu saya teriak-teriak. Udah belum? Jangan lupa ini, jangan bodo amat orang liatin kayak apa deh, terserah deh. Pokoknya saya kasih instruksinya dari luar, saya teriak-teriak. Ya udah, memang begitulah caranya ya, kita ya being kreatif aja. Aduh, ini gimana nih? Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Devi. Tahap penerimaannya gimana ya? Tadi saya dengar kayaknya langsung terima-terima aja. Pernah shock, denial, angry, dan lain-lain nggak? Nah, itu Kak Nova tadi. Coba mungkin diulang lagi tentang tahapan yang ini nih. Itu sih apa urutan. Nah, seperti ya, putus-putus lagi, Kak. Oke, iya. Ya. Oh, unstable memang. Ya. Oke, sudah stabil tadi unstable. Jadi memang apa? Waktu pertama didiagnosa ya kita terima-terima aja. Jadi karena memang pengetahuannya ya nggak ada gitu loh. Tetapi berjalannya waktu, jadi shock itu akhirnya ada juga. Berpikir gimana ini anak untuk masuk ke sekolah yang selanjutnya aja itu sudah jadi masalah. Kalau denial, penolakan sih memang enggak. Jadi kita tahu bahwa ini anak ini memang dari Tuhan, Tuhan sudah titipkan. Jadi kita lakukan yang terbaik apa yang kita bisa, dan saya yakin Tuhan juga pasti menyediakan segala sesuatunya. Jadi dijalanin aja Bu, angry nggak usah marah, karena yang nggak cuma kita kok gitu loh. Ada juga orang tua yang lain yang mengalami seperti kita gitu. Jadi penerimaan itu memang ya harus dari orang tua dulu ya, lingkungan belakangan ya, tentu kita upayakan. Tetapi memang pertama dari orang tua dulu. Jadi kalau shock itulah, kalau buat saya shock itu satu hal yang wajar lah ya, kalau dialami seperti itu. Tapi penerimaan itu memang orang tua memang benar harus menerima ini, bahwa ini adalah anak yang dari Tuhan dan kita harus mengasihinya sebagai anak yang tadi Kak Yola bilang berharga yang Tuhan kasih buat kita. Mungkin itu aja. Siapa Kak Devi? Kak Devi. Mungkin kalau boleh saya tambahin gitu ya. Silakan. Karena kebetulan anak saya itu kasusnya tuh nambah-nambah melulu. Jadi dari awal ternyata dia epilepsi, habis itu ternyata dia ADHD, habis itu barusan dapat lagi ternyata dia borderline intelektualnya ya, borderline. Jadi istilahnya saya tuh nggak cuma sekali dapat bomnya istilahnya gitu ya, berproses lagi. Pertama kaget, denialnya juga ada. Masa sih? Saya yang terakhir ini saya benar-benar berapa bulan yang lalu dapat diagnosa anak saya itu borderline intelektualnya ya. The IQ-nya drop 20 poin. Dari kelas 3 SD itu sampai sekarang kelas 9, itu IQ-nya drop 20 poin. Itu saya juga nggak terima awalnya. Masa bisa sih? Nggak mungkin lah, anak saya baik-baik aja kok. Gitu kan, tapi ya di depan mata ya gimana mau denial juga kan. Ya udahlah, jadi awalnya juga memang masih yang bertanya-tanya kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tapi ya balik lagi mungkin seperti kayak Kak Nova ya, iman sih sebetulnya ya, selama kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat anak-anak kita, apapun itu keadaan yang saat ini kita lihat, kita percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya segala sesuatunya sudah disiapkan sama Tuhan, itu akan lebih memudahkan sih pada akhirnya. Saya juga sekarang akhirnya ya udah dan nerima, dan itu bisa memang membuat kita lebih move on ya, lebih cepat move on. Tapi intinya memang kita mesti mengimani Tuhan itu baik, Tuhan itu punya rencana buat anak-anak kita, dan nggak ada yang salah, bukan salah siapa-siapa.
Tuhan itu baik. Itu sih, itu aja yang kita imani. Itu mungkin Kak Devi. Sama-sama. Ini apa namanya, Tuhan menyiapkan ini kok, kita orang tuanya juga. Jadi memang semuanya karena anugerah Tuhan, bukan kita sih. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan, Kak Nindi? Buka kamera soalnya kirain mau nanya lagi. Enggak. Luar biasa, keren. Keren, salut saya sama Nova, Kak Dewi, semuanya di komunitas ini. Keren, saya belajar banyak. Tuhan baik, Tuhan baik. Ya. Oke, kalau begitu mungkin ini udah jam 8 lewat. Saya pasti yakin teman-teman udah lelah, udah mau beraktivitas, mungkin ada yang belum makan. Karena itu kita tutup, kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup ya. Oke, ya. Jadi kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, sungguh baik Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu pada kami sepanjang hari ini juga pada malam hari ini Tuhan, acara ini bisa berjalan baik sampai selesai. Kami belajar banyak Tuhan hari ini dari pengalaman Kak Nova dan Kak Riki. Kami belajar betapa baiknya Engkau menyediakan semua rencana yang baik, menyediakan semua yang baik Tuhan buat anak-anak kami. Semuanya selalu tepat pada waktunya, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penguatan yang kami terima untuk berkat dari sharing Kak Nova dan Kak Riki malam ini. Kiranya Engkau memberkati semua kami yang ada di sini, para orang tua, guru, maupun teman-teman lain yang bergabung malam ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, memberkati, memperkuat iman kami Tuhan, untuk selalu ingat bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, Engkau senantiasa menyertai dan menolong kami di tiap langkah kami. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, Engkau mau menyertai kami masing-masing di tempat kami Tuhan. Biarlah kami malam ini boleh beristirahat dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan, supaya besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk menjalani hari, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itu siapa? Terima kasih Terima kasih semuanya. Kak, ada fotonya. Terima kasih Ya. semua. Terima kasih Kak Nova, Kak Riki, Tuhan Kak berkati. Nindi, Kak Mina, Kak Feby, Semangat ya Kak Tiana, semuanya. Kak Dina, Kak Devi semuanya, Bu Terima Hanaria, kasih. terima kasih Sampai semuanya. ketemu lagi. Kasih. Sampai ketemu. Tuhan Ya, berkati. God bless you. Terima kasih. The best.